Kembali bersama kami dalam Green Economic Forum bersama dengan Direktur Utama PT Transjakarta Muhammad Yana Aditya. Pak Yana, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah mendengarkan begitu ya seperti apa presentasi dari Anda terkait dengan rencana-rencana dan juga hal-hal yang sudah dilakukan oleh PT Transjakarta saat ini. Dan tentunya Transjakarta telah hadir sejak tahun 2004 dan sebagai transportasi umum dengan sistem bus rapid transit di tengah isu lingkungan yang terus digalakan oleh pemerintah seiring dengan upaya mencapai net zero emission. Kira-kira sampai saat ini seperti apa sih Pak kehadiran dari Transjakarta ini bisa turut membantu mengurangi polusi udara akibat emisi kendaraan pribadi? Baik, terima kasih. Kita punya analisa ya, yang diberikan kepada kami terkait dengan dampak elektrifikasi. Apabila kita nanti sudah bisa melakukan elektrifikasi kendaraan-kendaraan kita, yang BRT maupun non BRT, kita bisa menghitung kurang lebih ada 50,3% emisi dari emisi CO2 yang bisa direduce, bisa kita kurangi. Dan ini cukup signifikan Mbak, karena kalau kita lihat zaman dulu kita lihat kalau bis bergerak itu kan banyak sekali asapnya ya. Nah sekarang kita sudah mengurangi itu, dan apabila nanti sudah menjadi satu bis listrik, tentu ini akan mengurangi sangat signifikan dari emisi karbon tersebut. Dan kita memang kalau kita lihat sampai besok tahun 2025, kita berencana akan mengoperasikan kurang lebih hampir sekitar 2.000 bis listrik, ya, termasuk jamnya sampai mikrotrans. Nah kita berharap di tahun 2025 ini emisi karbon yang CO2 bisa mengalami penurunan signifikan di Jakarta. Kurang lebih begitu, Mbak. Oke, nah uniknya Pak kalau dari PT Transjakarta sendiri begitu dalam upaya untuk menjaga lingkungan di kawasan DKI Jakarta, sebetulnya tidak hanya dari upaya ya untuk mengganti bus-bus dari bus dengan energi fosil menggunakan energi listrik, tapi yang menarik juga PT Transjakarta ini sudah menggunakan sistem e-ticketing dan tidak lagi menggunakan tiket kertas sejak tahun 2013. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu langkah begitu Pak dari perusahaan untuk terus berkontribusi kepada lingkungan dengan mengurangi sampah dan juga penggunaan kertas? Betul Mbak, jadi memang kalau kita bicara mengenai bagaimana kita membangun satu ekosistem ekonomi hijau ya, memang kita memulai proses ini setahap demi setahap. Yang mungkin barangkali kita dengar hari ini adalah bis listrik. Namun sesungguhnya kita sudah memulai sejak tahun 2013-2014, di mana kita secara bertahap waktu itu tidak memberlakukan tiket dengan kertas. Dan kita memberlakukan lewat mekanisme e-ticketing. Memang salah satunya memang waktu itu lebih menonjolkan pada teknologi digital. Namun di sisi yang lain, kita juga mencoba untuk komit terhadap satu proses ekonomi hijau, di mana kita juga mengurangi penggunaan kertas, dan ini kita lakukan secara konsisten sehingga sampai hari ini kita sudah 100% tidak menggunakan kertas untuk pelayanan, dan kita teruskan tahapnya ini menggunakan bis listrik. Dan kalau kita bicara mengenai tahapan-tahapan, kita ke depan juga akan menggunakan juga mungkin depo kita solar panel ya, dan juga beberapa hal-hal lain terkait dengan masalah elektrifikasi yang kita akan gunakan di halte maupun di depo kita. Jadi ini adalah satu proses yang terkait proses yang secara bertahap dan konsisten kita lakukan dalam rangka mendukung green energy. Oke, tadi terkait dengan proses yang akan dilakukan secara bertahap begitu untuk mendukung green economy ataupun juga green energy begitu. Saat ini kan sudah diketahui 30 unit bus listrik telah beroperasi. Nah, kemudian juga untuk strategi atau peta jalan elektrifikasi armada Transjakarta untuk mencapai target penggunaan bus listrik untuk semua armada pada tahun 2030 seperti apa nih, Pak? Yang paling penting, Mbak, tahapan terkait dengan untuk penggunaan bis listrik ini adalah bagaimana bis listrik ini bisa dioperasikan di Jakarta terlebih dahulu. Kita memiliki target tahun ini 100 unit, kita akan sudah operasikan 30, dan dalam jangka waktu 1-2 bulan lagi akan menambah menjadi 70 unit lagi, dan akhir tahun nanti akan tambah menjadi 30, jadi genap 100.
unit. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan pengadaan atau procurement atas bis listrik yang dilakukan oleh operator sesuai dengan standar kita. Dan proses ini sampai tahun 2030 akan melalui dua cara. Pertama, pembelian, baik nanti pembelian yang berasal dari impor maupun nanti jika dalam waktu dekat ini sudah ada industri dalam negeri yang bisa menghasilkan bis listrik, kita juga terbuka untuk melakukan kerjasama. Dan yang kedua tadi yang sudah kami sampaikan di dalam acara paparan tadi bahwa retrofikasi, konversi dari bis diesel menjadi bis listrik ini sangat penting. Karena ini konversi ini secara cost of capital, dari biaya modal, itu 30% lebih murah. Sehingga kalau misalnya kita bisa melakukan ini di Indonesia dan di Jakarta, tentu ini akan mempercepat proses implementasi dari ekonomi hijau. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari semua ini terkait dengan masalah support dari pendanaan. Ya. Saat ini memang support pendanaan ini yang paling besar masih berasal dari dalam negeri yang kita lakukan kemarin. Ya. Secara komersial dengan dukungan dari bank-bank BUMN. Namun beberapa waktu yang lalu kami juga mendapatkan komitmen dari beberapa negara Eropa lewat beberapa fund yang memang komit sekali untuk ikut mendukung elektrifikasi di Jakarta. Dan ini kami sedang menjajaki hal tersebut. Dan yang nomor 3 tentu untuk roadmap yang sampai tahun 2030 adalah penyiapan orang-orang sumber daya manusia yang tentu kita siapkan secara bertahap. Oleh sebab itu kita juga memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga riset luar negeri seperti Bloomberg dan juga kemarin terakhir kita kerjasama dengan Oxford University, khususnya dengan Transport Study Unit yang ada di sana, untuk bisa memberikan pelatihan pada tim kita yang ada di Jakarta, sehingga mereka bisa mengikuti perkembangan terkait dengan elektrifikasi. Oke, nah ini menariknya juga baru-baru ini juga kan dilakukan pertemuan dengan Wali Kota London begitu bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan dan termasuk diantaranya yang menjadi bagian dalam pertemuan tersebut adalah dari PT Transjakarta. Mungkin bisa di-share Pak kepada pemirsa CNBC Indonesia seperti apa sih Pak hasil dari pertemuan tersebut? Betul Mbak, jadi kemarin, lebih tepatnya kemarin pagi memang kami dari Transjakarta bertemu dengan Lord Mayor of London bersama Pak Gubernur. Sesungguhnya ini adalah pertemuan kedua, karena sebelumnya kami sudah bertemu di London waktu itu dalam rangka penjajakan terkait dengan kerjasama antara Transjakarta dengan City of London, khususnya terkait dengan investasi di sektor bis listrik maupun supporting infrastrukturnya. Nah, dalam pertemuan terakhir kemarin, Mayor of London membawa beberapa investor asing yang berasal dari Inggris dan Eropa yang berminat dengan program atau proyek bis listrik Transjakarta dan juga proyek infrastrukturnya berupa charging station dan power station. Dan ini akan menjadi satu bagian yang sangat penting dari proses untuk tadi elektrifikasi, karena dukungan mereka dalam pendanaan kepada proyek kita ini menjadi sangat penting untuk mendukung tercapainya proses program ini lebih cepat. Jadi salah satu bagian dari pembicaraan adalah bagaimana mengkoneksikan antara pendanaan dari luar negeri yang berasal dari Inggris ke Transjakarta. Seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, kemudian terkait dengan target-target ataupun juga rencana ke depannya, apalagi juga berbicara terkait dengan pendanaan, sejauh ini kan juga kita ketahui bahwa sudah menerbitkan global bond begitu ya, ataupun juga green bond di London Stock Exchange begitu. Ini untuk update-nya sendiri seperti apa sih Pak? Kemudian juga mungkin ada peluang ke depannya juga akan melakukan kerjasama dengan pemegang merek lainnya begitu untuk pengadaan bus, atau bagaimana nanti untuk strategi kerjasama dan juga pendanaan? Baik, sesungguhnya kalau yang di London Stock Exchange itu kita belum menerbitkan global bond, belum. Jadi kita lagi menjajaki kemungkinan untuk menerbitkan satu green bond sebenarnya. Jadi obligasi hijau lah gitu ya, yang memang sekarang lagi tren di Eropa, di mana perusahaan-perusahaan
yang memiliki komitmen untuk green economy menerbitkan satu instrumen keuangan green bonds yang memang nanti dalam persyaratannya ada beberapa persyaratan terkait dengan kepatuhan terkait dengan green economy. Nah ini yang kemarin Transjakarta datang ke London Stock Exchange waktu itu, dan kemarin juga perwakilan dari London Stock Exchange juga sudah bertemu dengan kami untuk kedua kali terkait penjajakan dengan proses untuk penerbitan bonds ini. Memang ini hal baru bagi Transjakarta, sehingga kami membutuhkan waktu untuk memenuhi requirement yang ada. Tapi ini bukan satu hal yang tidak bisa dilaksanakan. Kami saat ini sedang konsisten untuk bekerja memenuhi requirement itu, dan kita berharap barangkali tahun depan sudah bisa kita jalankan program ini. Yang kedua terkait dengan merek-merek. Nah, merek-merek memang di London kemarin kita menandatangani satu MOU dengan Swiss Mobility. Ini salah satu merek bis yang ada di Inggris untuk melakukan uji coba penggunaan bis listrik yang ada di London di Jakarta untuk ke Jakarta. Seperti yang kita ketahui bahwa semua brand, semua merek yang ada di seluruh dunia bisa bekerja sama dengan kita, asalkan bisa mengikuti standar yang kita lakukan. Biasanya setiap merek itu melakukan uji coba 3 bulan sebelum nanti kita tetapkan apakah memang bisa mengikuti standar kita atau tidak. Baru setelah itu nanti akan dimasukkan ke dalam satu sistem lelang yang nanti akan dipilih operator untuk bisa dipilih sebagai kendaraan yang digunakan oleh Transjakarta. Jadi intinya adalah kami ini terbuka kepada semua brand yang ada di seluruh dunia, dan saat ini banyak sekali negara-negara Eropa maupun negara Amerika yang sudah brandnya sudah berhubungan dengan kami dan sekarang sedang dalam proses untuk melakukan uji coba di Jakarta. Jadi dalam waktu dekat Mbak, barangkali kita akan melihat merek-merek bis listrik yang kita uji cobakan. Kemarin sudah ada 3 baru dari Tiongkok. Akan selesai di bulan September uji cobanya, kita lihat seperti apa, dan barangkali di after September nanti kan kita lihat dari negara-negara Eropa, kita berharap bisa bergerak lebih cepat. Seperti itu. Oke, baik. Artinya nanti kedepannya juga akan semakin banyak begitu ya Pak jenis-jenis dari bus listrik yang baru yang akan hadir di DKI Jakarta. Terima kasih sekali Bapak Muhammad Iyana Aditya selaku Direktur Utama dari PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Dan tentu kita harapkan ya Pak agar langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Transjakarta ini bisa berjalan mulus, kemudian juga bisa mengurangi polusi di DKI Jakarta dan tentunya mendukung ekonomi hijau. Oke, dan selepas jeda Green Economic Forum akan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam CNBC Indonesia.